Di sini tempat saya mengajar, dan di sini pula lah tempat saya belajar. Hai Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Novalinda Setiani, mengajar di kelas 6 SD Negeri Saujajar 01 Kabupaten Brebes. Saya akan menyajikan lomba video pendidikan BBKTK Jawa Tengah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026. Pembelajaran geometri, khususnya materi mengonstruksi dan menguraikan bangun ruang, seringkali menjadi momok bagi siswa karena sifatnya yang abstrak. Di kelas saya, banyak siswa yang kesulitan memvisualisasikan bentuk 3 dimensi dari gambar 2 dimensi di buku paket. Saat diminta menggambar kubus atau balok, proporsi yang mereka buat seringkali keliru, sehingga pemahaman konsep sisi, rusuk, dan titik sudut tidak terbentuk dengan maksimal. Saya merasa perlu ada perubahan cara mengajar agar matematika tidak lagi dianggap membosankan dan sulit dibayangkan. Tantangan utama yang saya hadapi adalah keterbatasan alat peraga fisik yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah siswa. Selain itu, menggambar manual di papan tulis memakan waktu lama dan seringkali tidak presisi. Saya harus menemukan cara agar siswa bisa menyentuh dan memanipulasi bangun ruang secara digital, namun tetap mudah dipahami. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi yang ada di sekolah, yakni papan interaktif digital atau PID, agar bukan sekedar menjadi layar tontonan, melainkan alat konstruksi yang aktif bagi siswa. Sehingga di antara tantangan yaitu lemahnya kemampuan visual spasial, kesulitan mengkonstruksi jaring-jaring, miskonsepsi konsep dasar, abstraksi berlebihan, ataupun rendahnya motivasi dan minat dapat diatasi dengan penggunaan PID. Tantangan lain pun muncul. Tanpa media bantu, guru lebih sering mengandalkan metode ceramah. Hal ini menyebabkan siswa bingung, kurang memahami materi, dan pasif. Materi pelajaran yang kompleks menjadi lebih sulit divisualisasikan oleh siswa jika hanya dijelaskan melalui kata-kata. Suasana kelas yang monoton seringkali memicu gangguan disiplin karena perhatian siswa tidak terfokus pada pembelajaran. Guru kesulitan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam sesi pembelajaran, sehingga interaksi di dalam kelas pun minim. Pembelajaran tanpa media visual atau interaktif membuat siswa kurang termotivasi dan cepat merasa bosan, sehingga sulit untuk fokus belajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memanfaatkan aplikasi web Isometric Drawing Tools. Melalui PID, saya mendemonstrasikan cara menyusun unit kubus menjadi sebuah bangun ruang yang kompleks hanya dengan sentuhan jari. Siswa secara bergantian maju ke depan untuk menggunakan fitur Create, Color, and Rotate. Mereka mengkonstruksi bangun ruang berdasarkan instruksi tertentu, lalu memutarnya 360 derajat untuk melihat struktur dari berbagai sudut pandang. Mengkonstruksi, kemudian menguraikan, kelihatan ada berapa. Setelah ini dalam bentuk 2 dimensi, kemarin kita menggambarkan tampak depan itu gambarnya seperti apa. Nah, di sini juga ada. Siswa diminta untuk maju ke depan untuk membuat konstruksi bangun dengan sekali sentuh, dan dengan fitur penghapus pada alat tersebut, siswa belajar menguraikan kembali bangun yang telah dibuat untuk memahami konsep volume dan luas permukaan secara visual dan interaktif. PID membantu memvisualisasikan materi pembelajaran secara dinamis sehingga mempermudah pemahaman konsep yang abstrak.
Dengan media ini juga dapat mencairkan suasana kaku, meningkatkan konsentrasi, dan mengembalikan semangat peserta didik yang jenuh atau mengantuk dengan menonton video ataupun melakukan kegiatan lainnya. Papan interaksi digital juga dapat kita manfaatkan untuk mempermudah akses ke berbagai sumber belajar digital, mulai dari video pembelajaran hingga simulasi interaktif secara langsung di depan kelas. PID memungkinkan guru melakukan kuis atau evaluasi interaktif yang hasilnya dapat dilihat langsung, mempercepat proses umpan balik. Selain itu, dapat juga sebagai permainan untuk meningkatkan kemampuan anak, permainan dengan duel atau battle, maupun secara berkelompok, sehingga dapat memungkinkan anak-anak lebih aktif, kreatif, dan inovatif. IFP membantu saya belajar lebih aktif dan mendalam literasi dan numerasi menjadi lebih mudah dikerjakan. Terima kasih atas bantuan IFP ini. Belajar sangat menyenangkan. Sekian video dari saya. Terima kasih.